Salam Patunggilan, kembali lagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini kita bersama-sama membangun ibadah keluarga pada tanggal 3 Juni 2020. Kami undang Bapak Ibu dan saudaraku, kita persiapkan hati dan pikiran serta jiwa kita untuk bersama-sama masuki rangkaian ibadah. Saat teduh bagi setiap kita semua. Ibadah keluarga pada sore petang hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Tuhan yang kasih setianya kekal abadi. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan bagi seluruh saudara-saudaraku semua. Amin. Para kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan bernyanyi memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada tebing yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki pelayanan firman. Kita akan mempersiapkan terlebih dahulu bacaan kita yang terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai 39. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, mari Bapak, Ibu, dan saudaraku, para kekasih Tuhan, kami ajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Sang Maha Kasih, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang kami sembah dan kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang kami senantiasa percaya bahwa Tuhan Sang Mesias, penyelamat hidup kami. Kembali saat ini ya Bapa, kami sekelompok kecil umat milik Tuhan bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan, memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kami pada sore petang hari ini akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan hadir menjamah kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan dan kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi seluruh kehidupan kami semua.
Ampuni kami, maafkan kami bila di dalam setiap kami hidup ada dosa pelanggaran yang kami lakukan, yang tidak sesuai dan tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Kami mohon ampun dan belas kasih Tuhan. Mari ya Tuhan, inilah waktu-Mu untuk melawat setiap kami semua, maka bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, Injil Yohanes pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-37 sampai 39, yang demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Air Sumber Hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, melakukan, dan menghidupi akan kehendak dan firman Tuhan ini. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah atau dimanapun panjenengan berada? Salam sehat. Semua ada bahagia, semua sukacita. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita saat ini membangun persekutuan kita yang masih di rumah masing-masing sampai saat ini. Ya, kami menghimbau kepada Bapak Ibu dan Saudara terus dengan semangat kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Indonesia ini dan juga dari dunia ini. Semoga Tuhan melalui tangan-tangannya bisa menemukan vaksin atau bisa menemukan obat yang pas untuk kita semua, sehingga kita bisa kembali beraktivitas dengan baik, beraktivitas dengan tanpa ada rasa takut dan rasa khawatir. Tentu saja, mari Bapak Ibu Saudara kita sandarkan hidup ini kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibu Bapak dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan ini saya akan bercerita. Ada seorang atau anak laki-laki, dia tinggal bersama keluarganya, dan keluarganya ini adalah keluarga yang senantiasa melakukan pekerjaan rumah secara profesional. Artinya setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing di rumah tersebut. Nah, anak laki-laki ini oleh orang tuanya, terkhususnya oleh ibunya, diberi tugas untuk setiap 2 hari sekali, yaitu memberikan air atau menyirami tanaman. Dan terkhususnya ada satu tanaman yang menjadi kesukaan yang disenangi oleh ibunya. Nah, karena anak ini masih kecil, usianya masih sekitar 8-9 tahun, sehingga anak ini setiap harinya pulang sekolah, dia pasti belajar dan sorenya dia suka bermain sepak bola. Nah, pada suatu saat, ya karena sudah diberikan kesepakatan 2 hari sekali, anak ini menyirami tanaman tersebut. Nah, pada waktu jadwal anak ini harusnya di sore itu menyirami tanaman itu, dia merasa nanti saja.
nanti saja pulang dari bermain saya akan menyirami tanaman yang ada di depan rumah dan sebelah di taman. Begitu. Ya, dia bermainlah dia. Anak ini bermain sampai sore. Dan ketika sore anak ini pulang, anak ini karena bermain sepak bola sangat serius hingga capek, lupa yang dia memiliki tugas menyiram tanaman. Wah, dia langsung mandi dan langsung beraktivitas seperti biasa. Hari terus berlalu begitu saja. Ketika hari esoknya, hal yang sama yang dilakukan oleh anak ini, yaitu menunda dan menunda. Nah, sampai beberapa hari lamanya memang orang tuanya, ibunya, dan keluarga yang lain tidak mengingatkan ke anak ini. Ya, mungkin karena mereka semua sudah profesional. Kita sudah bertanggung jawab untuk pekerjaan dan tugas masing-masing anggota. Bapak, Ibu, dan Saudara, selang berapa hari begitu, ketika malam hari, anak ini akan tidur. Ketika dia merebahkan tubuhnya di atas kasur, lalu dia teringat akan tugas yang diberikan orang tuanya. Saat itulah dia bangun dan terkejut. Dia lupa bahwa beberapa hari ini dia tidak menyirami tanaman itu. Wah, dia langsung lari, dia membuka pintu rumahnya, dia lari ke depan. Wah, Tuhan. Ternyata tanaman yang ada di depan rumah dan ada di sebelah di taman semuanya layu, semuanya lemas, semuanya hampir kering. Wah, anak ini terkejut ketika melihat tanaman bunga yang menjadi kesukaan ibunya lemah, layu. Anak ini langsung lari, dia mengambil selang, lalu selangnya dialiri air dan dia mulai menyirami. Dia tunggu, dia siram terus-menerus, dia tunggu. Hampir sekian menit dia tunggu, tidak ada perubahan. Karena sudah malam, anak ini sudah capek. Dia sudah berkata dalam hatinya, ya sudah, memang aku yang salah, tidak melakukan tugasku dengan baik. Aku siap dimarahi, aku siap ditegur oleh ibu dan orang tua. Dia kembali tidur. Tetapi sebelum tidur dia memasang alarm. Dia ingin bangun di waktu yang sangat pagi sebelum ibunya bangun. Betul, di pagi hari dia bangun, alarm bunyi, dia bangun, dia lari. Alangkah terkejutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, dia melihat bahwa bunga tanaman yang tadi malam disiram oleh anak ini kembali lagi baik, kembali lagi segar, dan kuat kembali. Dan anak ini juga mendatangi tanaman yang menjadi kesukaan mamanya. Dia sangat bahagia dan dia sangat bersuka cita karena tanaman yang disenangi mamanya ini tidak mati, justru makin bagus dan berbunga. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bacaan kita saat ini, bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya, memberikan pengarahan tentang siapa diri Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca di Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, bahwa Tuhan Yesus pada saat itu berada di Yerusalem. Tuhan Yesus berada dalam rangkaian acara Pondok Daun. Apa sih acara Pondok Daun ini? Acara Pondok Daun ini adalah acara ucapan syukur tentang hasil panen. Dan mereka melaksanakan ini sekian hari lamanya. Nah, ketika Tuhan Yesus berada dalam acara Pondok Daun ini, Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya. Siapakah dirinya Tuhan Yesus Kristus?
Ketika Tuhan Yesus masuk di bait suci, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dirinya adalah memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, yang datangnya bukan dari dunia tetapi dari Bapa Sang Pengutus Tuhan Yesus. Namun di dalam dinamika percakapan dengan orang banyak di bait suci, justru Tuhan Yesus mengalami pertentangan. Siapakah dia? Toh dia kan orang awam, orang biasa. Sehingga ahli-ahli Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka mempertanyakan siapa dan mempertentangkan jati diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, tibalah di ayat yang ke-37 Bapak Ibu dan Saudaraku, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah statement yang luar biasa. Tuhan Yesus mencoba membuka akal dan pikiran serta hati seluruh umat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan dia berkata yang demikian, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya Bapak Ibu dan Saudara, ini mau menunjukkan bahwa keberadaan umat, keberadaan orang, keberadaan pribadi yang di sekeliling Tuhan Yesus Kristus masih belum mengenal Tuhan secara jelas. Hati dan kehidupan serta jiwa mereka sudah layu. Bahkan tanah hati dan tanah kehidupan mereka sudah kering. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, misalnya panjenengan punya tanah yang tidak pernah disirami atau pada waktu musim kemarau, lihatlah tanah di sekitar panjenengan. Dia akan begitu keras. Biasanya orang Jawa berkata pecah-pecah atau nelo-nelo, begitu. Sampai seperti itu karena kerasnya, karena keringnya. Sehingga tanaman apapun tidak bisa masuk, tidak bisa tumbuh di sana. Karena benih yang masuk di sana pun akan mati, akan kering, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Biasanya, ya Bapak Ibu dan Saudara, kalau musim kemarau di lingkungan gereja Situbondo ada rumput di sana. Kalau misalnya lupa saja 1 minggu tidak disirami, makanya rumput yang ada di lingkungan gereja itu akan kering dan mati. Dan ketika kering, maka debu tanah itu akan semakin banyak. Dan itu akan menyebabkan tidak nyaman berada di sekitar lingkungan gereja. Bahkan mungkin beberapa orang akan mengeluh, wah di samping-samping gereja banyak debu. Iya, karena rumputnya kering begitu. Dan ketika kering, tanah mulai mengeras dan keluarlah debu-debu. Nah, Tuhan Yesus ingin mengubah, Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa siapa yang datang kepada Tuhan, dia akan diberikan air kehidupan. Apa air kehidupan itu? Air kehidupan adalah Roh Kudus Tuhan yang Tuhan janjikan kepada umat. Roh Kudus akan memberikan kesegaran bagi kita, bagi setiap tanah. Tanah itu adalah hati dan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita bisa kering, kita bisa menjadi tanah yang keras karena tidak disirami. Karena pergumulan, persoalan hidup, tantangan yang kita hadapi, sehingga tanah hidup dan hati kita menjadi keras. Maka kita butuh pertolongan Tuhan Yesus Kristus, yaitu air kehidupan yang Tuhan berikan. Coba panjenengan rasakan, ketika tanah yang keras itu panjenengan sirami dengan air, maka tanah itu akan lembek, tanah itu akan lembut dan empuk. Bapak Ibu, tidak lama lagi maka tanah itu akan menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan, entah itu suket, entah itu tanaman liar dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk bersama-sama, mari kita kelola kehidupan kita.
kita kelola hati kita kelola jiwa kita datang menghampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya tanah hati, tanah kehidupan, dan tanah jiwa kita menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan iman kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita kembali lagi diberi kesempatan dan diberi waktu. Mari kita tata ulang, mari kita persiapkan ulang, supaya hidup ini akan lebih menjadi luar biasa lagi. Karena saya yakin panjenengan dan saya pada saat ini seperti yang dikhotbahkan di minggu, bahwa kita senantiasa dipakai oleh Tuhan. Mari kita wujud nyatakan dengan kehidupan kita yang senantiasa siap, sedia untuk dipakai Tuhan melalui hidup dekat dan bergaul dengan Tuhan, menantikan siraman Roh Kudus Tuhan. Selamat menata diri, selamat berproses. Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan rasa syukur, sukacita kita dengan kita menyerahkan persembahan. Adapun mekanisme penyerahan persembahan untuk warga Jemaat GKJW Situbondo, Bapak Ibu bisa menyerahkan persembahan langsung ke gereja atau ke Bapak Ibu Majelis Jemaat yang terdekat di kediaman ataupun ke dasawisma panjenengan masing-masing, ataupun juga panjenengan bisa menyerahkan kepada bendahara jemaat atas nama Bapak Driat dan Ibu Nani. Kepada saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun panjenengan berada yang berkenan, bersedia untuk mendonasikan, menyerahkan persembahan kepada Gereja Kristen Jawetan Jemaat Situbondo, panjenengan bisa mentransfernya melalui rekening yang tertera di layar kaca. Mari saudaraku, kita ungkapkan syukur sukacita kita dengan kita menyerahkan persembahan ini dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 344. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga dan keempat, ingat akan nama Yesus. Sungguh aku nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Suka yang bakal bila mendengar namanya, baiklah kita mendengar dan mengaku Dia Raja ini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah
Kekasih-kekasih Tuhan yang berbahagia, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari saudaraku, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami nikmati pada setiap waktu kehidupan kami. Teristimewa pada ibadah keluarga pada petang sore hari ini yang kami lakukan di rumah kami masing-masing dengan keterbatasan yang kami miliki. Kami percaya ya Tuhan, rahmat dan hikmat-Mu senantiasa menopang kami semua, memampukan kami, membuka hati dan pikiran kami, serta memberikan penghiburan, perawatan kepada hidup dan iman kami melalui pelayanan-pelayanan yang boleh kami dengarkan bersama. Terkhususnya untuk sentuhan dan sapaan Tuhan melalui pelayanan firman. Kami tahu dan kami menyadari bahwa Tuhan senantiasa air kehidupan bagi kami semua, yang mampu melunakkan hati, jiwa, dan hidup kami, sehingga kehidupan kami ini dan hati kami bisa bahkan dapat menjadi tempat untuk benih firman Tuhan ini bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, mampukan dan mantapkan kami untuk semakin mendekat dan semakin bergaul dengan Tuhan dengan baik, sehingga pengenalan-pengenalan kami akan Tuhan membawa kami kepada kehidupan kami yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, kegembiraan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan senantiasa merangkai, Tuhan senantiasa mempersiapkan kehidupan kami yang penuh dengan kebahagiaan dan kesukacitaan. Bapa Surgawi, kami juga tidak lupa bahwa dalam hidup kami pasti juga ada kesedihan, pasti juga ada duka. Izinkan kami juga belajar untuk menghayati itu semua, sehingga kami semakin mantap, kami semakin mengenal bahwa Tuhan ada dalam setiap kondisi kehidupan kami semua. Mampukan dan kuatkan kami ya Tuhan, di dalam kami terus melangkah, di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai wujud syukur dan sukacita kami ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, baik secara langsung maupun via transfer. Semuanya kami percayakan Tuhan, persembahan ini sebagai wujud sukacita kami, wujud hormat kami, bahwa Tuhan memelihara hidup dan kehidupan kami. Tuhan, kiranya persembahan ini berguna untuk menopang setiap pelayanan demi pelayanan di Gereja Kristen Jawetan secara umum, khususnya di Jemaat Situbondo. Kami mohon ya Tuhan, mampukan kami sebagai warga jemaat dan majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Urapi kami, berikan roh hikmat, bijaksana, dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan adalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, izinkan kami membawa syafaat kami, terkhususnya untuk kehidupan bangsa dan negeri kami. Tuhan Bapa, berkati dan senantiasa urapilah negeri kami ini, sehingga bangsa dan negeri kami ini bisa dan dapat menjadi tempat, rumah, kediaman bagi kami tinggal dan hidup. Kami menyerahkan para pemimpin negeri kami Tuhan, di dalam mereka terus melakukan inovasi-inovasi ke depan. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, dan Tuhan urapi di dalam mereka menjalankan tugas pelayanan dan pekerjaannya. Senantiasa Tuhan kami semua, seluruh elemen masyarakat mampu bergandengan tangan bekerja sama, mendorong dan menopang negeri bangsa ini untuk terus berjuang maju, meraih masa depan yang cemerlang dan sukses. Kami juga berharap ya Bapa, untuk keberadaan kami semua saat ini, tidak hanya negeri kami di Indonesia, tapi juga seluruh dunia yang berjuang untuk melawan pandemi virus COVID-19.
Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan, setiap tangan-tangan Tuhan ikut ambil bagian. Boleh senantiasa mengangkat, memulihkan kondisi dunia ini, sehingga dunia ini terbebas dari virus COVID. Dan kami semua dapat melakukan aktivitas kehidupan kami seperti sedia kala. Tuhan, mampukan semuanya untuk bekerja sama dengan baik. Kami juga menyerahkan keberadaan gereja-gereja Tuhan. Mampukan gereja Tuhan ini menjadi rekan kerja Tuhan di dalam mewartakan kabar kebaikan, kabar kebenaran firman-Mu, melalui pelayanannya, melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Terkhususnya Gereja Kristen Jaiwetan, kami serahkan Tuhan semuanya, seluruh rangkaian pelayanan-pelayanan di dalam rahmat dan hikmat Tuhan. Sehingga melalui pelayanan ini kami semua boleh bertumbuh berbuah lebat untuk kemuliaan dan keagungan nama Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini setiap hati, setiap pribadi bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengharapkan sentuhan dan sapaan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa, kami serahkan kondisi saudara-saudara kami ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menata dan merawat mereka, menopang setiap kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang mendambakan campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa mewujud nyatakan setiap harapan-harapan kami ini terjadi dalam setiap waktu-waktu hidup kami. Tuhan, ampuni kami bila di dalam setiap peribadahan kami, bahkan dalam doa kami ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Kami mohon ampun. Izinkan Tuhan, bila sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini, kami akan melanjutkan setiap rangkaian hidupan kami hari lepas hari. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan senantiasa menuntun kami, memimpin hidup kami, sehingga kami senantiasa turut di dalam karya kehidupan Sang Kristus Yesus. Tuhan, ajarlah kami untuk terus senantiasa dimampukan mendekat, bahkan bergaul dengan baik di dalam rahmat dan hikmat-Mu, sehingga kami tetap di dalam koridor dan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami juga berharap malam nanti kami akan istirahat tidur. Kami akan meletakkan tubuh kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, menyelimuti kami dengan cinta dan kasih-Mu, sehingga tidur kami dapat baik. Kami berharap besok pagi Tuhan bangunkan kembali tubuh kami dan dapat melakukan setiap rangkaian aktivitas kami dengan tetap bersandar dan menyerahkan hidup kepada kasih penyertaan Sang Kristus Yesus. Inilah ya Tuhan doa kami. Semuanya kami letakkan dan kami serahkan di dalam setiap tangan dan kuasa penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang kekal dan abadi. Izinkan kami memohon berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala berkat dan kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati, Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, dan bijaksana, serta damai sejahtera, senantiasa menata, merawat, menopang, melingkupi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudaraku hari ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah keluarga pada sore petang hari ini. Kiranya kita semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan
yang senantiasa melakukan kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Tetap semangat, tetap hidup sehat. Tuhan memberkati kita semua. Nuwun.